Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak, apa kabarnya? Baik semuanya? Sehat ya? Semoga kita senantiasa dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan ya, kesehatan badan, kesehatan ruh dan lain sebagainya. Anak-anak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai pertemuan kita pada pelajaran bahasa Arab, dan tentu saja ada beberapa hal yang harus Ustadz sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang pertama ini kita akan lakukan kontrak belajar ya. Harapannya dengan kontrak belajar ini kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya, walaupun dengan penuh keterbatasan ya. Kalau kita jelas pengen balik di pondok apa pengen di rumah? Mungkin kalau senang-senangnya senang di rumah, tapi kalau berbicara tentang belajar yang efektif, Ustaz yakin kalian jauh lebih paham ketika kalian belajar di sekolah, bertatap muka secara langsung dengan guru-guru kalian ya. Tapi karena keadaan kita yang seperti ini, yang kemudian akhirnya memaksa kita ya, walaupun dalam keadaan seperti ini kita harus belajar ya, belajarnya secara online, secara daring, dengan cara dengan media e-learning ya, yang kemudian kalian dapat link sehingga bisa membuka YouTube ini ya. Harapannya kita tetap belajar secara maksimal ya, walaupun hasilnya nanti kemudian misalnya kalian mengalami keteteran sehingga nilainya turun, tetapi yang paling penting adalah kalian sudah berusaha semaksimal mungkin memahami apa yang bisa kalian pahami itu ya. Jadi nanti silahkan ditulis kontrak kerjanya, Ustaz sudah lampirkan di e-learning, silahkan ditulis. Nah kemudian selanjutnya yang kedua yang perlu Ustaz sampaikan selanjutnya adalah perihal tentang KKM. Ada yang masih ingat KKM kita berapa di pelajaran bahasa Arab? KKM itu apa kemarin? KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Jadi minimal nilai yang harus kalian capai pada mapel bahasa Arab. Berapa kemarin? 75 ya? Ya, artinya apa? Artinya masih sama seperti kemarin. Ya, KKM 75 ini yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan. Artinya nanti ketika misalnya ada ulangan harian, kok nilai kalian masih di bawah 75, artinya kalian harus remedial ya. Misalnya nanti kemudian ada PTS, penilaian tengah semester, kok nilainya masih di bawah 75, berarti kalian harus remedial ya. PAS juga sama, penilaian akhir semester juga sama, kalau di bawah 75 artinya kalian harus remedial ya. Remedial itu apa? Memperbaiki nilai, memperbaiki pemahaman, supaya kalian punya pemahaman yang sesuai dengan harapan Ustadz kalian itu ya. Jadi KKM-nya berapa? 75. Selanjutnya yang ketiga ya. Tadi sudah Ustadz sampaikan kontrak belajar, kemudian yang kedua ada KKM. Yang ketiga berkenaan dengan apa saja yang akan kita pelajari di semester pertama kelas 8 ini ya. Nah nanti akan kita lihat bersama-sama. Kemarin Ustadz sudah share ya buku paketnya dalam bentuk PDF ya, sehingga kalian semuanya bisa mengakses melalui HP masing-masing atau laptop masing-masing di rumah masing-masing. Oke, nanti silahkan di download. Barangkali kalian membuka video YouTube ini sekalian buka buku paketnya.
Jadi kalau di videonya kurang jelas, nanti kalian bisa lihat di buku paket kalian. Oke, kita akan lihat ya sama-sama apa yang harus kita kuasai ya. Sebelumnya ya, sebelum kita buka buku paketnya, seperti biasa Ustadz akan sampaikan ya apa saja yang harus kalian kuasai ketika kalian belajar bahasa Arab di madrasah tsanawiyah. Nah, kalian harus punya 4 kemahiran ya. Yang pertama adalah kemahiran mendengar as-sima'ah, kemudian kemahiran berbicara al-kalam ya, kemudian yang ketiga ada kemahiran membaca al-qiraah, dan terakhir ada maharatun fil kalam. Kalian harus bisa berbicara menggunakan bahasa Arab. Jadi 4 hal itu yang harus kalian kuasai ketika kalian belajar bahasa Arab di madrasah tsanawiyah. Harapannya ketika kita mulai belajar ya, nanti kita sudah sama-sama bisa punya tujuan yang jelas. Apa sih yang harus saya bisa? Apa sih yang saya harus kuasai? Begitu ya. Oke, kita lihat mulai masuk ke buku paket ya. Nah, ini buku siswa yang sudah Ustadz sampaikan pada kalian, yang sudah Ustadz share kepada kalian. Kalian bisa download ya segera. Kemudian buka ya bersama-sama. Kalau bisa sekarang kalian buka sambil kalian nonton video sambil buka bukunya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya bukunya, sampulnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lewati saja ya, ini muqaddimah. Nanti kalian bisa lihat sendiri-sendiri siapa penerbitnya, siapa pengarangnya, kemudian muqaddimahnya, harapan menulis buku ini apa, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ini juga ya pedoman transliterasi Arab Indonesia. Saya yakin kalian sudah bisa baca huruf hijaiyah semua ya. Bagaimana cara menyambungnya kemarin di semester 1 di kelas 7 semester 1 dan 2 kita sudah belajar imla, cara nyambungnya bagaimana ya. Masih ingat enggak? Semoga masih ingat ya. Nah, itu ini masih sama. Nah, kemudian di sini ada harokat ya. Nah, ini harokatnya ya. Oh, bukan. Nah, ini yang harokat, fathah, kasrah, dhammah ya. Kemudian ada vokal rangkap, tasydid ya. Nah, ini juga silakan dipelajari sendiri, dibaca panjang maddah gimana, hukum mad ya. Nah, sekarang kita lihat fihris. Apa itu fihris? Nah, ini ya fihris. Fihris itu, atau ada yang bilang fahris, fahris juga. Fahris itu artinya adalah daftar isi. Nah, muhtawayat Alkitab, apa saja yang ada dalam buku ini? Nah, yang pertama ada muqaddimah wa ta'rif bil kitab. Tadi sudah dibahas ya, al-muqaddimah wa ta'rif bil kitab. Al-muqaddimah, muqaddimah. Kemudian ta'rif, pengertian bil kitab terhadap buku. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di sini ad-darsu al-awwal, pelajaran yang pertama. Nah, apa pelajaran pertama? Pelajaran pertama babnya tentang as-sa'ah. Ada yang tahu artinya as-sa'ah? Tahu ya? Sering dipakai di pondok kan? Biasanya kami sa'ah fi ayyi sa'atin, ya kan? Apa artinya? Jam, ya. Jadi nanti kita belajar jam, bukan jam secara mufradat, jam dinding apa, jam tangan apa, bukan ya. Tapi jam, ya sekarang jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 2 lewat 15 menit, jam 2 kurang 15 menit. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, kita lihat yang pertama, an-nasyad al-awwal. Kegiatan yang pertama adalah al-mufradat wal ibarat. Al-mufradat itu aslinya kosakata. Al-mufradat artinya kosakata, wal ibarat artinya adalah ungkapan. Nah, selanjutnya ada hiwarun bainat talibaini. Apa? Hiwarun, percakapan, baina, antara, at-talibaini, 2 siswa atau 2 murid. Nah, kemudian selanjutnya ada an-nasyad ats-tsani, ada al-qawaid wa tarakib anil adad at-tartibi. Al-qawaid, kaidah-kaidah, wa tarakib, susunan-susunan, anil adad, berkaitan dengan al-adad, jumlah, at-tartibi, dan urutan, jumlah urutan. Ya.
Kemudian an-nasyat ats-tsalits ada al-qiraah wa fahmun nas, ada qiraah membaca, wa fahmun nas memahami teks. Jadi nanti ada teks, kalian memahami teks tersebut. Nah, kemudian selanjutnya an-nasyat ar-rabi, ada kegiatan keempat, ada al-kitabah, apa menulis. Ya, itu untuk bab pertama. Jadi yang akan kita pelajari di bab pertama adalah as-sa'ah. Ini ya semuanya. Nah, kemudian selanjutnya bab yang kedua, ad-darsu ats-tsani. Apa ad-darsu ats-tsani? Di sini yaumiyatuna. Ada yang tahu artinya? Yaumun artinya apa? Hari. Yaumiyatun keseharian. Kalau yaumiyatuna keseharian kita. Ya. Nah, yang akan kita bahas di sini ya keseharian kita, ya. Rutinitas kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, ya. Kalau di sekolah belajar apa aja dan lain sebagainya nanti akan dibahas di bab ini. Sama seperti tadi hiwar bainat talibain, kalian akan mendapati hiwarun, ya, percakapan bainat talibain ini antara dua orang murid, ya. Kemudian ada an-nasyat ats-tsani, ada tadi ya sebelumnya ada al-mufradat wal ibarat, ada mufradat dan ungkapan-ungkapan sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kegiatan kedua ada al-qawaid wa tarakib 'anil jumlah al-ismiyah. Jadi ada kaidah-kaidah dan susunan-susunan kalimat 'anil jumlah al-ismiyah, berkaitan dengan al-jumlah al-ismiyah. Ini nanti akan kita pelajari di bab yang kedua. Kemudian selanjutnya an-nasyat ats-tsalits al-qiraah wa fahmun nas, ada membaca teks dan wa fahmun nas, dan ada memahami teks. Kemudian selanjutnya an-nasyat ar-rabi, ya, kegiatan keempat al-kitabah, menulis, sama seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada al-hiwayah, ad-darsu ats-tsalits, bab ketiga ada al-hiwayah. Apa itu al-hiwayah? Al-hiwayah artinya adalah hobi, ya. Jadi nanti di bab ini kalian akan sama-sama, kita semua akan sama-sama mempelajari tentang hobi. Ya, ada membaca, ada olahraga, ada dan lain sebagainya, nanti kita akan belajar di sini. Sama mufradat wal ibarat, kemudian ada hiwar bainas shadiqataini, percakapan antara dua sahabat, an-nasyat ats-tsani, ya, ada qawaid wa tarakib 'anil jumlah al-fi'liyah, ya, tarkibnya tentang jumlah al-fi'liyah. Kalau tadi al-jumlah al-ismiyah, kalau sekarang al-jumlah al-fi'liyah. Nanti kita akan bahas bersama-sama apa bedanya. An-nasyat ats-tsalits, kegiatan ketiga al-qiraah wa fahmun nas, membaca dan memahami teks. Kemudian terakhir al-kitabah. Nah, ini saja yang akan kita pelajari, ya, cuma 3 bab, karena setelahnya sudah tamrinat, at-tamrinat al-'ammah lil fasli al-awwal, ada latihan umum untuk semester pertama. Jadi kita pelajari tentang as-sa'ah, kemudian kita pelajari tentang yaumiyatuna, ya, kemudian selanjutnya ada al-mihnah. Nah, 3 bab ini insyaallah akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, itu saja mungkin yang Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kalian semua bisa paham, ya. Nanti seandainya ada yang tidak paham, kalian bisa langsung kontak nomor Ustadz di WA, ya, di nomor yang sudah di-share. Yang semester kemarin kalian juga sudah beberapa kali mengirimkan tugas melalui WhatsApp. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf, ya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.